Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Putri Zalzabila dengan NIM 25143010022 dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan Tanjung Karang tingkat 1 reguler 1. Di video ini, saya akan menyebutkan bagian beserta fungsi dari sistem saraf. Bagian sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai pusat metabolisme utama sel saraf, memproses rangsangan, dan mengandung inti sel. Yang ketiga ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Yang keempat ada terminal akson. Terminal akson ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menyimpan zat kimia pembawa pesan atau disebut juga dengan neurotransmitter dan menyalurkan pesan ke saraf lain, otot, atau kelenjar. Yang kelima ada inti sel. Inti sel merupakan bagian terpenting karena berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel, menyimpan DNA, dan berperan dalam proses pembelahan sel agar dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada akson. Akson merupakan bagian yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari badan sel ke terminal akson. Selanjutnya ada selubung mielin. Selubung mielin ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan dan melindungi akson dari kerusakan. Dan yang terakhir ada sel Schwann, yaitu bagian yang berfungsi untuk menyokong akson dan membantu proses regenerasi akson apabila terdapat syaraf yang cedera. Bagian otak beserta fungsinya. Yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur gerakan, kemampuan berpikir atau kognitif, mengendalikan emosi, mengambil keputusan, dan merencanakan suatu tindakan, berbicara, serta mengatur perilaku agar sesuai dengan norma. Selanjutnya ada lobus parietal. Lobus parietal merupakan lobus yang berfungsi untuk sistem sensorik tubuh, seperti merasakan tekanan, suhu, nyeri, dan persepsi kita terhadap ruang. Selanjutnya ada lobus temporal. Lobus temporal merupakan bagian yang berfungsi untuk memproses pendengaran, memahami bahasa, menyimpan memori, serta mengatur emosi. Lobus temporal juga memungkinkan kita untuk dapat mengenali wajah dan objek sehingga kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Selanjutnya ada lobus occipital. Lobus occipital merupakan bagian yang berfungsi untuk memproses informasi visual seperti warna. Nah, lobus ini memungkinkan kita supaya dapat melihat. Selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi gerakan. Dan yang terakhir ada spinal cord. Spinal cord ini berfungsi untuk menghubungkan otak dengan tubuh. Spinal cord ini akan menghantarkan rangsangan dari otak ke seluruh tubuh, begitupun sebaliknya. Nah, spinal cord ini juga mengatur proses refleks supaya tubuh kita itu merespon rangsangan dengan cepat. Selanjutnya ada 12 saraf kranial. Yang pertama ada olfaktori. Olfaktori merupakan bagian yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan penciuman dari hidung ke otak. Yang kedua ada optikus. Optikus merupakan bagian yang berfungsi untuk menyalurkan informasi visual dari retina mata ke otak. Selanjutnya ada okulomotor. Okulomotor merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengatur sebagian besar otot bola mata dan mengatur pupil mata. Lalu selanjutnya ada troklear. Troklear ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada trigeminal atau trigeminus, ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai sensorik wajah untuk merasakan suhu, nyeri, dan sebagai motorik untuk mengunyah. Selanjutnya ada abducens, merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri.
Selanjutnya ada facial, ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur ekspresi wajah dan rasa pada lidah bagian depan. Selanjutnya ada vestibulocochlear, ini merupakan bagian yang berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada glossopharyngeal, merupakan bagian yang berfungsi dalam rasa bagian belakang lidah, kemudian mengatur refleks menelan. Selanjutnya ada vagus. Vagus ini merupakan bagian yang berfungsi dalam mengatur organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan organ pencernaan. Selanjutnya ada aksesori, di mana aksesori ini berfungsi untuk mengatur otot leher dan otot bahu. Dan yang terakhir ada hipoglossal. Hipoglossal merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan lidah supaya kita bisa berbicara dan menelan. Selanjutnya ada saraf spinal. Saraf spinal ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu cervical, thoracic, lumbar, sakral, dan coccygeal. Nah, di bagian atas itu terdapat cervical plexus dan brachial plexus. Kemudian ada cervical enlargement, kemudian ada intercostal nerve, lalu ada lumbar enlargement, ada lumbar plexus, kemudian ada sacral plexus, dan yang terakhir ada cauda equina.